wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai manajemen keuangan. Ini akan saya share screen. Sudah kelihatan belum untuk share-sharannya untuk PowerPoint-nya, teman-teman? Sudah. Oke. Sudah, Bu. Untuk buku itu biasanya saya pakai punyanya Tehani Handoko sama punyanya Salemba 4. Kalau punyanya Salemba 4, saya pakai Brigham sama Houston. Bukunya seperti ini. Teman-teman tidak wajib untuk mempunyai ini. Teman-teman boleh mencari sumber dari berbagai sumber yang teman-teman punya. Bebas untuk sumber, terserah. Silahkan teman-teman. Mau sumbernya yang mana aja, tidak masalah. Yang penting apabila teman-teman menuliskan atau teman-teman saya suruh buat untuk mereview atau untuk membuat artikel, teman-teman harus menjelaskan sumber tersebut dengan jelas di daftar pustaka. Begitu ya kira-kira ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama itu saya akan menerangkan mengenai manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu apa? Nih, kalau dari penjelasannya di sini, manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Jadi perusahaan itu kan punya aset, punya dana. Nah, itu dikendalikan atau dikelola oleh yang namanya manajemen keuangan. Nah, pengelolaan keuangannya ini harus direncanakan. Untuk apa pengelolaannya itu harus direncanakan? Pengelolaannya itu harus direncanakan agar di kemudian hari itu tidak ada masalah dari perencanaan atau pengelolaan dari manajemen keuangan suatu perusahaan tersebut. Jadi intinya manajemen keuangan itu untuk perencanaan, pengelolaan, pengendalian asetnya perusahaan yang akan dikelola agar kemudian hari itu tidak terjadi masalah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, terus di sini ada lagi ada lagi tujuan dari manajemen keuangan. Ini ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan. Yang pertama itu menjaga arus kas. Di situ ada lagi yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Terus ada lagi mempersiapkan struktur modal. Nih, kelihatan ya teman-teman ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan menjaga arus kas? Dalam sebuah perusahaan, keluar masuknya uang itu harus dipantau. Agar apa? Agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Karena akibat adanya pengeluaran yang membengkak, itu bisa menimbulkan kerugian dari perusahaan itu. Misalnya uang kas yang biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, atau pengeluaran lainnya itu harus benar-benar dikelola. Nah ini untuk menjaga arus kas. Terus yang kedua yaitu memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan itu bukan hanya mengawasi uang ya di sini ya teman-teman ya, tetapi juga melihat aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan itu dapat dihilangkan atau dapat digantikan dengan aktivitas yang lebih menguntungkan. Nih, misalnya contohnya di sini adalah memaksimalkan keuangan perusahaan. Ada dana-dana yang tidak perlu dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, itu dapat dihilangkan, diganti dengan aktivitas-aktivitas yang lebih menguntungkan perusahaan. Misalnya, contohnya kalau di dalam suatu perusahaan,
Saya yakin teman-teman yang sudah bekerja di sini tahu kalau yang namanya jam lembur itu pasti ada batasannya ya. Jadi tidak setiap hari kita boleh lembur terus kita dapat uang lembur. Nah, aktivitas-aktivitas yang seperti itu apabila tidak penting atau tidak perlu, itu kan tidak perlu dilakukan. Sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan budget untuk aktivitas tersebut. Sampai sini teman-teman paham? Ada yang mau ditanyakan? Sampai tujuan manajemen keuangan yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Paham ya? Saya lanjut ya. Nah, yang kedua di sini apa itu? Yaitu mempersiapkan struktur modal. Nih. Manajemen keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki sama dengan anggaran yang dipinjam perusahaan. Perusahaan itu pasti dia akan ada yang namanya hutang ya. Perusahaan punya dana sendiri untuk melakukan kegiatan operasional dan perusahaan juga mempunyai hutang untuk kegiatan operasional. Jadi untuk keduanya itu benar-benar harus balance, harus diseimbangkan. Begitu ya teman-teman. Agar apa? Agar nggak mungkin nih perusahaan langsung menggunakan uang hutangnya secara kontinu untuk operasional, tapi tidak menggunakan aset atau anggaran yang dimiliki. Pastilah di awal tahun, perusahaan sudah menyusun semua anggaran, baik yang kecil maupun yang terbesar, sudah diplot-plotkan. Sehingga perusahaan tahu ini, dana yang dimiliki berapa, dan dana yang harus diputarkan untuk operasional itu berapa. Begitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dari 3 tujuan manajemen keuangan. Saya lanjut ya. Iya, Bu. Nah, fungsi dari manajemen keuangan itu ada 4. Ada planning, ada budgeting, controlling, dan auditing. Dari namanya aja teman-teman udah paham ya, kalau planning itu apa? Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer keuangan juga harus mempunyai fungsi yang jelas. Jangan sampai itu manajer keuangan tidak mempunyai fungsi apa-apa, hanya berdiri sendiri. Nah, ini fungsi dari manajer keuangan. Di sini ada planning. Nah, planning itu apa? Planning itu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan, dan perencanaan keuangan itu meliputi mengatur kas, menghitung laba rugi, merencanakan arus kas. Nanti untuk arus kas akan kita bahas ya teman-teman ya. Terus yang kedua budgeting. Yang namanya budget itu adalah alokasi dana. Dana tersebut, dana perusahaan tersebut dialokasikan di mana, di mana, di mana. Itu seorang manajer dengan fungsi manajemen keuangan, dia harus tahu apa itu yang namanya planning, apa itu yang namanya budgeting, budgetingnya berapa, itu teman-teman harus tahu. Nah, yang ketiga adalah controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Apabila planning sudah berjalan, budgeting sudah berjalan, maka fungsi manajemen keuangan di sini oleh pihak manajer adalah sebagai controlling. Jadi dia bisa mengontrol, evaluasi, memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar dapat bertahan. Itu posisinya ada di controlling. Nah, yang terakhir di sini ada auditing. Auditing ini adalah proses pemeriksaan keuangan. Setelah ada planning, budgeting, dikontrol semuanya. Habis itu ada audit. Audit ini untuk apa? Audit ini untuk meminimalisir apakah adanya penyelewengan dari dana dari perusahaan. Jadi untuk auditnya itu proses pemeriksaan keuangan, diperiksa semuanya apakah sudah sesuai dengan planning, apakah sudah sesuai dengan budgeting, dan itu meliputi dengan controlling
dari manajer keuangan sendiri. Dari keempat fungsi ini, kira-kira teman-teman yang belum paham yang mana atau ada yang mau ditanyakan? Boleh saya lanjut ya? Ya, Saya Bu. menjelaskannya kecepatan enggak? Kalau saya menjelaskannya kecepatan, saya akan ulangi lagi nggak apa-apa? Gimana teman-teman? Tidak. Oke, berarti boleh saya lanjut. Lanjut, Bu. Ketika misalnya dia nggak paham, di tengah-tengah silakan teman-teman instruksi aja nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, ini peran manajemen keuangan. Di sini disebutkan bahwa peran manajemen keuangan memiliki peran penting bagi perusahaan. Karena manajemen keuangan ini membahas, mengkaji, menganalisis tentang bagaimana mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, membagi dana, dengan tujuan mampu memberikan profit bagi pemegang saham dan mengembangkan perusahaan. Ini ya, kalau kita cermati kata-kata peranan dari manajemen keuangan ini, kita kembali lagi ya, tujuan didirikannya suatu perusahaan itu untuk apa sih? Gitu kan? Nah, kalau tujuan didirikannya suatu perusahaan itu untuk memberikan profit, pasti itu tujuannya. Memberikan profit dan mengembangkan usaha tersebut. Itu adalah salah satu dari peran manajemen keuangan. Terus lagi di sini yang ke nih. Penggunaan informasi manajemen keuangan. Yang menggunakan informasi manajemen keuangan itu adalah siapapun yang membutuhkan informasi guna pengelolaan organisasi. Di sini kita bagi ada informasi tersebut berguna bagi pihak manajer dan pihak karyawan serta informasi tersebut dapat dipergunakan untuk memberikan profit kepada perusahaan. Nah, di sini dapat dilihat bahwa fungsi dari informasi manajemen keuangan tersebut bagi manajer adalah seorang manajer penjualan akan memerlukan informasi tentang tren penjualan, laba meningkat, saham, atau tingkat turnover saham, kinerjanya, serta volume penjualan, dan nilai pelanggan, area, nilai produksi, dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh fungsi informasi manajemen keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Lalu yang kedua yaitu seorang manajer produksi. Seorang manajer produksi akan memerlukan informasi terkait mengenai produksi, efisiensi, bagaimana suatu produk itu dapat diproduksi dengan biaya yang efisien. Maka untuk seorang manajer produksi, informasi dari manajemen keuangan itu sangat diperlukan sekali. Gitu ya teman-teman ya. Ini untuk manajer. Nah, di sini ada untuk karyawan. Lah, untuk karyawan untuk apa ya? Ada kan teman-teman berpikir, tidak sepertinya informasi keuangan dari manajemen keuangan itu hanya dibutuhkan oleh manajer. Nah, di sini kalau untuk karyawan itu untuk efisiensi departemen, selain itu untuk kenaikan tingkat gaji komparatif. Jadi misal negosiasi gaji sudah adanya negosiasi gaji HRD. Terus di sini ada untuk menghitung profitabilitas dan kinerja umum organisasi. Nah, kalau untuk masalah profitabilitas dan kinerja umum organisasi atau kinerja umum dari perusahaannya itu, setiap perusahaan itu kan pasti akan memiliki pesaing ya. Kalau dihitung dari tingkat profitabilitasnya, itu bisa diartikan bahwa kinerja umum organisasi ini dapat disaingkan dengan
perusahaan lain yang sejenis. Jadi kita bisa tahu nih. Jadi ketika ada perusahaan lain yang sejenis, kita bisa lihat, oh profit perusahaan lain itu lebih besar daripada profit perusahaan kita. Jadi apa yang harus dilakukan? Pasti ada strategi-strategi lain yang harus dilakukan. Nah, yang terakhir adalah kinerja sang karyawan itu sendiri. Kinerja karyawan itu dapat diukur dibandingkan dengan kinerja karyawan lainnya. Misal karyawan A sama karyawan B, masuknya sama, jenjang masuknya sama, semuanya sama. Cuman karyawan A itu lebih disiplin, lebih teladan, dan lebih dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatannya. Maka dari pihak manajerial itu lebih akan memberikan supporting untuk karyawan A dibandingkan dengan karyawan B. Disinilah untuk informasi dari manajemen keuangan itu sangatlah penting untuk organisasi itu sendiri, organisasi suatu perusahaan. Kira-kira begitu ya. Dari kedua fungsi, bagi karyawan dan bagi manajerial, kalau yang kurang paham atau sekiranya belum paham, di bagian apa atau sudah paham semua ini? Gimana Mbak, Mas? Selamat malam, Bu. Oke. Dengan Mas siapa Saya ini? mau Mas Yusa. Oke, Mas Yosa. Saya mau tanya tadi di PowerPoint-nya Ibu yang di bagian slide 4 itu yang poin yang keempat tentang auditing itu. Itu biasanya auditing kan slide yang keempat. Ini. Ya, yang ke poin yang keempat itu tuh yang auditing itu. Fungsi manajemen keuangan. Auditing. Ya. Itu auditing itu sejenis seperti stok opnam gitu ya, Bu? Nah, benar. Audit itu bisa, oke, Mas Yosa ya. Nah, terima kasih Mas Yosa. Auditing itu semacam bisa kita katakan stok opnam, bisa kita katakan pengecekan. Pengecekan juga pemeriksaan keuangannya, bukan hanya untuk fisiknya saja Mas Yosa, tapi keuangannya juga apakah budgeting ini dengan planning yang sudah disusun rapi ini oleh pihak manajemen dialokasikan atau dialokasikan sesuai dengan planningnya, begitu ya Mas Yosa ya. Oke. Nah, sama auditing itu kan biasanya kan dari beberapa perusahaan kan dipanggil ke dari tim audit dari luar perusahaan ya, Bu. Nah, itu sistem kerjanya bagaimana ya, Bu? Audit itu ya, Bu, kalau di luar perusahaan. Oke, saya bahas ya Mas Yosa ya. Jadi kalau yang namanya audit itu ada audit internal dan audit eksternal ya. Nah, kalau yang audit internal itu audit dari perusahaannya itu sendiri. Di perusahaan, jadi di suatu PT, misal PT ABC, misal ya, saya kasih contoh aja, misal PT ABC. PT ABC di situ adalah supply atau memproduksi bahan kimia untuk pembuatan karet. Setiap tahun itu kan ada anggaran-anggaran untuk planning budgeting yang sudah disusun oleh pihak manajemen. Budget B untuk planning A, planning B, planning sesuai. Nah, dari pihak auditing, bagian auditnya sendiri yang pihak internal, itu dia menelusuri atau melakukan pemeriksaan terkait dengan budgeting atau terkait dengan budgeting yang sudah diplotkan sesuai dengan planning oleh pihak manajemen. Itu kalau yang audit internal. Audit internal itu jadi auditnya dari perusahaan itu sendiri. Jadi memang dia memang benar-benar untuk mengaudit apakah tadi ada nih misal tahun 2022 PT ABC tadi harus membeli bahan bakunya untuk membuat cairan karetnya itu semisal
misal 200 liter, misal ya Mas, misal 200 liter. Diplaningkan, dibudgetinkan 200 juta. Ternyata di lapangan setelah itu berjalan, ternyata kok yang diplaningkan, yang direalisasikan hanya 190 liter. Otomatis itu kan tidak sesuai dengan planning dan budgetingnya kan. Nah, disinilah auditing itu memeriksa apakah terjadi kejanggalan atau memang bahan bakunya tidak ada, seperti itu Mas. Jadi kalau internal itu lebih ke dia lebih benar-benar mengecek dari planningnya manajemen itu dalam 1 tahun. Kalau untuk auditing dari luar itu terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak accounting, apakah laporan tersebut wajar atau tidak wajar. Begitu ya Mas Yosa. Ada yang mau ditanyain lagi? Sudah jelas, Bu. Ya. Oke. Saya lanjut Terima boleh? kasih, ya, Bu. Ya, Ya, monggo. saya lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Oh, sampai ini. Nah, ini berikut merupakan contoh kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Contoh kegiatan yang berhubungan dengan manajemen keuangan. Di sini ada anggaran perencanaan. Nah, anggaran perencanaan itu terkait dengan planning ya. Nih, menghitung keuntungan produk, layanan dan operasi, mengukur kinerja organisasi, divisi, membandingkan hasil kinerja dalam dan antar organisasi. Nah, maksudnya di sini adalah membandingkan hasil kinerja dalam dan antar organisasi itu maksudnya adalah misal ada pesaing nih. Misal kalau pesaing itu kayak apa ya? Indomaret, Alfamart lah yang kita kelihatan tuh benar-benar saingan di mana-mana kan. Nah, pihak manajemen pasti dia pasti misal kita ada di Indomaret nih. Pasti dia akan melihat untuk manajemen keuangan atau informasi-informasi manajemen keuangan, mengapa sih si Alfamart itu bisa labanya bisa lebih tinggi daripada kita. Contohnya seperti itu. Terus di sini ada saran tentang keputusan dan campuran produk. Nih, memberikan saran tentang keputusan apakah menggunakan produk atau komponen kegiatan atau jasa. Jadi nanti itu di manajemen keuangan, kita akan membahas suatu produk itu harus diterima atau ditolak. Nah, itu ada nih nanti di bab berikutnya ya. Terus ada membantu untuk membuat berbagai keputusan strategis. Nah, manajemen itu sebenarnya untuk apa sih? Adanya manajemen informasi manajemen tadi. Ini untuk membantu membuat keputusan yang strategis yang nantinya keputusan itu akan menghasilkan profit. Sekali lagi ya, profit perusahaannya bertambah, kelangsungan perusahaannya juga berkembang dan lebih baik. Begitu ya teman-teman ya.